Pada bagian ini kita akan membahas tentang suksesi. Nah, suksesi ini konsep yang sangat penting di ekologi ya. Jadi kalau ekologi, bab yang paling penting dari kuliah ekologi ini ya tentang suksesi sebetulnya ya. Suksesi itu apa? Ada beberapa definisi, ini coba kita lihat beberapa lah. Secara umum, suksesi itu didefinisikan sebagai long-term directional change in community composition, structure, and function following usually large disturbance event. Jadi kata kunci kalau saya menggambarkan suksesi itu adalah change ya. Kalau bahasa Indonesia itu perubahan. Jadi perubahan atau pergantian sebetulnya ya. Jadi kata suksesi itu merujuk pada kata pergantian. Jadi ada pergantian komposisi spesies. Ya, ada pergantian yang menghuni komunitas di situ. Makanya kalau suksesi kepemimpinan nasional itu kan implying ada ganti presiden begitu kan, suksesi kepemimpinan organisasi ganti ketua begitu ya. Jadi suksesi itu implying pergantian yang kalau di dalam ekologi itu arahnya directional ya. Jadi ada tahapan-tahapan tertentu begitu, ada urutan-urutan tertentu di dalam proses suksesi. Nah, si Pak Klemong ini tahun 1965 itu menggambarkan suksesi itu sebagai suatu proses yang deterministik ya, dengan outcome yang predictable. Jadi urutan suksesi itu akhirnya akan membentuk komunitas yang punya karakter stable climax community. Ya, jadi kalau Pak Klemong itu suksesi itu urutannya begini berakhir dengan klimaks stable community. Makanya spesies menghuni spesies yang berada di dalam proses akhir suksesi, kita katakan kan tadi dibahas klimaks spesies itu kaitannya ke sini begitu. Nah, beberapa teori yang lain ini Pak Glisson ini lebih melihat suksesi itu urutannya itu tidak harus seperti itu begitu, tapi ada peluang-peluang ini terjadi secara random ya gitu ya. Tapi ya kalau saya sih melihatnya urutan-urutan besarnya sih kita selalu bisa tangkap suksesi, walaupun kemudian spesies-spesies yang terlibat mungkin sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Jadi suksesi ya, pola pathway suksesi ya ini berbeda bergantung pada kondisi lingkungannya ya, bergantung pada kondisi lingkungannya. Nah, terkait dengan suksesi yang disebabkan oleh gangguan itu ada istilah jenis suksesi itu dibedakan jadi dua, suksesi primer primary succession dan suksesi sekunder atau secondary succession. Apa perbedaannya? Mari kita lihat. Jadi suksesi primer ini kelompok yang pertama ini ya adalah perkembangan vegetasi yang terjadi pada lingkungan di mana vegetasi sebelumnya itu sudah hancur, musnah gitu ya. Dan juga kondisinya itu tanahnya juga rusak, tanahnya juga musnah begitu. Bagaimana ini terjadi? Misalnya ini ada suatu gunung berapi ya. Suatu gunung berapi yang mengeluarkan lava, kemudian dia menghancurkan vegetasi di atasnya dan menimpa itu semua dengan bongkahan. Pada saat dingin lava ini menjadi bongkahan-bongkahan batu ya, sehingga kita tidak bisa menemui sisa vegetasinya, dan tanah yang didefinisikan sebagai 4 komponen itu kita tidak jumpai ya. Jadi ini suksesi itu mulai betul-betul dari batuan dari awal. Itu namanya suksesi primer. Ya, selain adanya gunung jadi kalau di Gunung Merapi Anda pernah dengarkan letusan Gunung Merapi yang dahsyat tahun 2010 itu mengeluarkan banyak batuan sehingga dia menimbun satu kampung. Nah, itu semua vegetasinya ketimbun gitu kan, karena tumpukannya itu 15-20 meter. Nah, atasnya batuan. Nah, perkembangan vegetasi yang terjadi karena gangguan seperti itu kita bisa sebut itu sebagai suksesi primer ya, atau area left from retreat glacier. Jadi Anda bayangkan kalau di negara di dekat kutub itu kan kadang-kadang ada daerah yang secara ratusan tahun sudah tertutup es. Ya itu kan sudah nggak ada vegetasinya, mati yang di bawahnya. Tapi karena peristiwa iklim tertentu, beberapa karena perubahan iklim, glasiernya, saljunya itu meleleh.
Nah, begitu salju meleleh itu akan meninggalkan area terkupas yang kosong, nggak ada vegetasinya. Nah, perkembangan vegetasi di area seperti itu harus dimulai dengan substrat yang baru. Itu klasifikasinya suksesi primer. Ya, jadi ini pola pertumbuhannya, perkembangan vegetasinya, karena harus mulai dari substrat yang baru akan terjadi sangat lama. Itu suksesi primer. Ya, suksesi sekunder ini terjadi pada substrat yang sebelumnya ada vegetasinya, tapi ada gangguan yang skalanya lebih kecil sehingga yang rusak itu cuma vegetasinya, ya, karena kebakaran, ya, karena ditimpa angin tornado, ya, karena banjir. Vegetasinya rusak, tapi substratnya, soilnya itu intact, soilnya itu tidak terganggu. Ya, sehingga suksesi itu dimulai dengan tanah yang sudah terbentuk. Nah, ini biasanya perkembangan vegetasinya lebih cepat, ya. Vegetasi yang berkembang dari lahan yang kena gangguan seperti itu namanya vegetasi sekunder. Jadi hutan yang belum dalam ingatan orang yang mengetahui hutan itu belum pernah terganggu, itu kan istilahnya mungkin Anda sering dengar, hutan primer. Hutan primer itu artinya hutan yang belum pernah terganggu. Pada saat hutan itu ditebang, ya, kebakaran, ya, kemudian hutan itu bersuksesi membentuk hutan baru, hutan hasil pemulihan vegetasi karena gangguan yang tidak dimulai dengan substrat baru, itu namanya hutan sekunder. Jadi kalau Anda pernah mendengar hutan sekunder itu adalah hutan yang dulunya pernah rusak dan itu adalah hasil suksesi sekunder. Nah, jadi ini si Ghazal and Sale ini memberikan gambaran umum, ya, sequence, ya, pathway, ya, jalur yang perkembangan tumbuhan setelah suksesi akibat gangguan begitu. First arrival shortly after disturbance. Siapa yang masuk duluan? Ini ya kelompok-kelompok yang karakter pionir tadi, ya. Walaupun karakter pionir itu bisa pohon, bisa perdu herba, ya. Paku-pakuan, herba-herbean, ya. Ini ada perdu climbers, ini biasanya awalnya mendominasi daerah. Jadi Anda bayangkan kalau Anda lihat lahan yang kosong, dikosongin gitu, kalau nggak dibangun apa-apa, pasti ditumbuhin rumput-rumput dan belukar. Ini menggambarkan fase awal suksesi, ya. Setelah itu yang akan masuk adalah short-lived pioneer trees, ya, pohon dari kelompok pionir yang segera karena banyak cahaya kan dia bisa tumbuh cepat, segera establish kan, kemudian dia mendominasi menciptakan naungan di situ, ya. Jadi ini bisa berapa cepat tajuk itu terbentuk di suksesi yang didominasi oleh pohon pionir ini macam-macam, kadang-kadang bergantung pada spesies, kadang-kadang 5-10 tahun pun sudah tertutup hutannya, ya. Nah, Anda bayangkan pada saat kelompok pionir ini mendominasi dan menciptakan naungan, ya, anak-anakannya itu biji-bijinya yang tumbuh di bawah itu tidak akan cocok karena kondisinya ternaung. Nah, tapi kondisi ternaung yang diciptakan oleh tegakan pioindustri itu akan memberikan kesempatan pada spesies kelompok tahan naungan tadi untuk berkecambah dan dia bisa menunggu di bawahnya gitu, ya. Sehingga lama-lama kalau pionir ini karena short lived dia mati, ya, di bawah itu sudah banyak kelompok yang menunggu di bawah gitu. Awalnya dia yang akan menggantikan adalah long lived but still light demanding species. Yang ini tadi, ya, kelompok pionir yang mungkin dia bisa berkecambah di kriptik pionir tadi, berkecambah di daerah terbuka, tapi ya dia masih kuat lah kalau ada naungan begitu. Ya, nah setelah itu pelan-pelan pada saat naungan terbentuk, di bawah naungan itu kelompok dari shade tolerant species itu mampu tumbuh dan berkembang, ya.
dan dia akan mendominasi. Pada saat kelompok shade toleran itu tumbuh dan dia berkesempatan untuk besar dan menutup kanopi, kalau bijinya tumbuh di situ karena dia shade toleran, anakannya bisa tumbuh di situ. Ya, jadi kelompok klimaks itu pada akhirnya kalau gangguannya hanya berupa gap ya, celah kecil, anakan yang di bawah nunggu akan banyak ya. Akan segera digantikan oleh jenis klimaks juga. Ya, jadi makanya di fase pada saat suksesi itu sudah dikuasai oleh jenis-jenis pohon klimaks, itu pergantian spesiesnya itu relatif kecil begitu, karena kemudian dia akan digantikan oleh spesies yang karakternya sama. Makanya kondisinya dikatakan di masa itu stabil. Ya, kecuali kemudian ada gangguan besar yang membuat daerah itu terbuka dengan sangat masif. Ya, cahaya jadi banyak, maka suksesi akan mulai kembali dari awal, dari first arrival ini. Kira-kira begitu. Nah, ini secara visual digambarkan proses suksesi sekunder. Jadi ini ada hutan begitu yang utuh dan ada api. Dia bisa aja dia membakar keseluruhan vegetasi area terbuka begitu kan. Yang awalnya mendominasi itu adalah kelompok itu tadi, perdu, herba, rumput-rumputan. Nah, setelah itu pohon perdu dan pohon cepat tumbuh kelompok pionir ini. Karena dia cepat tumbuh, dia akan cepat membentuk naungan nih pionir yang kelompok ini. Nah, sementara itu misalnya pionir yang ini nih ya. Kalau pionir ini mati kan nggak ada yang gantiin karena anakannya nggak bisa tumbuh di dalam naungan induknya ya. Tapi di bawah naungan itu bisa aja jenis-jenis pohon tahan naungan dia bisa hidup di sini, sehingga pada saat tegakan pionir mati dia lama-lama akan tergantikan pohon yang tahan naungan. Nah, kalau pohon tahan naungan ini kemudian bijinya anakannya itu tumbuh di sini, bisa hidup ya bisa karena dia tahan naungan gitu kan. Nanti dia jadi anakan menunggu di sini, kalau 1-2 aja mati dia akan cepat mengalami percepatan pertumbuhan dan menutup celah. Sehingga pada saat fase klimaks, saya ulangi lagi, ini relatif stabil. Nah, ini Anda mungkin sudah bisa membayangkan, kita sudah secara umum bisa memberikan gambaran perkembangan vegetasi selama suksesi ya. Nah, ada juga yang menggambarkan itu dalam periode-periode umum begitu. Ada fase hasil suksesi itu pada saat tegakan itu karakternya yang secondary forest, hutan sekunder muda, kemudian hutan sekunder tua, ditambah dengan hutan klimaks gitu ya. Apa perbedaannya? Nah, ini perbedaan karakternya. Misalnya stand basal area karena masih muda ini paling rendah, semakin suksesi itu berlanjut, itu semakin tinggi basal areanya. Ya, distribusi of stem diameter. Ya, jadi ini distribusi ukuran diameter pohon pada saat yang secondary forest itu variasinya kecil. Karena apa? Itu tadi dia akan ada ledakan anakan-anakan pohon yang umurnya sama sebetulnya. Ya, umurnya sama. Jadi di awal suksesi itu pohon-pohon itu ukurannya seragam. Tapi sejalan dengan waktu, proses kompetisi yang terjadi di antara mereka akan membuat yang menang itu tumbuh cepat, yang kalah itu mati ya. Jadi lama-lama ada variasi ukuran kan? Ya, dan variasi ukuran ini paling besar pada saat kita lihat di hutan tua. Kita bisa melihat di hutan yang sangat tua itu didominasi oleh, ya bukan didominasi, kita akan bisa melihat beberapa individu yang ukurannya besar-besar dan ada yang ukuran kecil-kecil. Ya, ada variasi ukuran diameter pohon itu yang sangat besar pada saat kita melihat pohon yang tua. Jadi sekarang kalau Anda sudah tahu ini, mata Anda ditutup, diterjunkan ke hutan, kalau melihat kemudian melek begitu, hutannya, pohonnya ukurannya seragam dan kecil-kecil, nggak usah pakai nanya-nanya, Anda udah tahu itu hutan di awal proses suksesi. Ya. Jadi ini beberapa karakter yang lain Anda bisa baca sendiri lah ya nanti.
Ini ada juga di buku Ghazal and Seal. Ya, jadi di bagian ini saya akan menyoroti beberapa isu menarik dari hubungan antara jenis gangguan dan sukses yang terjadi. Jadi yang penting disampaikan di sini adalah tadi ujungnya kalau suatu komunitas mengalami gangguan, respon alami pemulihan itu urutan perkembangan vegetasi itu kita namakan jadi suksesi. Dan menurut Pak Clement itu berakhir dengan komunitas yang relatif stabil yang dinamakan komunitas klimaks. Nah, bentuknya komunitas klimaks itu seperti apa? Nah, ini bergantung pada kondisi iklim dan tanah. Jadi kalau Anda ingat kuliah awal atau kedua di mana saya menjelaskan bioma utama di bumi yang terbentuk karena karakter curah hujan dan suhu udara, sehingga ada hutan hujan tropis, ada hutan temperata. Itulah gambaran vegetasi klimaks yang diset karena iklim dan kondisi tanah, ya. Jadi itu gambaran. Jadi dengan demikian kita bisa tebak se-Indonesia Raya itu dulu, se-Jawa itu dulu ya. Kalau Anda pergi sekarang di hutan di Papandayan atau di Lewung Sancang, dulunya sebelum ada manusia, kalau dataran rendah itu hutannya kayak gitu semua, ya. Kalau di daerah pegunungan hutannya kayak gunung di Papandayan semua, kayak di Gede Pangrango semua, kurang lebih karakter umumnya seperti itu. Nah, jadi dikatakan bahwa suksesi itu kalau Anda lihat gangguan ya, rusak, kemudian terjadi suksesi. Ini adalah mekanisme alami untuk memulihkan diri sebetulnya. Memulihkan diri karena gangguan. Nah, karakter suksesi seperti ini sudah dipahami oleh masyarakat-masyarakat tradisional dan sebetulnya dimanipulasi untuk sebuah pemanfaatan lahan bercocok tanam dengan menggunakan metode peladangan berpindah atau shifting cultivation. Nanti saya jelaskan. Nah, tapi begini, suksesi itu kalau dibiarkan akan memulihkan komunitas dan bisa mengembalikan komunitas itu ke bentuk awal. Namun, kalau suksesinya belum selesai, ya, masih belum sampai ke klimaks, kemudian gangguan ini berulang, ya, ini bisa terus menghambat perkembangan vegetasi. Jadi yang menghambat perkembangan vegetasi itu salah satunya di tengah jalan ada gangguan, dia di-reset lagi ke awal, ya, ke fase awal. Nah, repeated disturbance ini bisa menghambat perkembangan vegetasi sehingga kalau suksesi yang berjalan dengan baik, gangguan tidak terlalu tinggi, dia komunitas itu bisa pulih. Nah, pada keadaan repeated disturbance itu bisa jadi perubahan perkembangan vegetasi terpengaruh sedemikian rupa, arahnya berbeda sehingga dia tidak pernah balik ke kondisi pre-disturbs, ya. Kecuali gangguannya itu kemudian berhenti begitu. Nanti kita lihat apa. Nah, ini contoh bagaimana masyarakat tradisional ini memanfaatkan proses pemulihan alami karena suksesi itu untuk peladangan berpindah. Jadi peladangan berpindah itu peladangan yang cara bercocok tanam yang biasa dilakukan oleh petani-petani yang tinggal di desa dekat hutan, di mana dia tidak punya modal, punyanya cuma tenaga kerja. Jadi dia mengandalkan alam untuk memulihkan kesuburan tanah. Ya, ini widespread ya di berbagai tempat di dunia ini. Historical agriculture itu awalnya dari kegiatan bercocok tanam seperti ini. Jadi ini adalah bentuk yang paling primitif dari sistem pertanian. Ini dijumpai di Brasil, dijumpai di Kalimantan, dijumpai di Thailand, dijumpai di India, di Papua, di Jawa dulunya. Ya, sekarang ini cuma tersisa di Pulau Jawa itu di Baduy. Di Sumatera, di Kalimantan, di beberapa daerah yang terpencil masih. Jadi apa yang dimaksud dengan peladangan berpindah? Jadi biasanya ini kita bicara masyarakat desa hutan yang ukuran komunitasnya itu kecil, cuman beberapa keluarga di dalam suatu kawasan teritori suku mereka, teritori klan mereka. Ya, nanti satu keluarga itu bergantung pada kebutuhan lahan, dia akan membuka di antara hamparan hutan itu
sebidang tanah. Ukurannya biasanya nggak besar, 1 atau 2 hektar. Dia dibersihkan, pohon yang besar-besar ditebang, ya. Kemudian dia keringkan kayu-kayunya, belukarnya pada saat akhir musim kemarau dengan perhitungan yang pas, dia bakar ini semua. Pembakaran itu dimaksudkan untuk membersihkan lahan dan juga mengirim ya nutrisi yang ada di dalam batang-batang itu ke tanah. Jadi abu yang masuk ke tanah hasil pembakaran itu sebetulnya menambahkan nutrisi di tanah. Jadi tanah yang baru saja dibuka seperti ini biasanya subur dan kemudian digunakan untuk bercocok tanam padi secara kering. Jadi caranya cuma dilempar aja itu biji-bijiannya, apakah padi apa jagung, tidak dilakukan pemeliharaan secara intensif. Nah, proses menumbuhkan padi, dipanen, nanti ditumbuhkan lagi panen ini dia lakukan antara 1 sampai 3 tahun. Kemudian petani mengamati setelah beberapa kali panen di sini hasilnya turun. Di saat itu mereka sudah mengatakan, oh tanahnya sudah kehilangan kesuburan. Waktunya untuk berpindah. Dia berpindah ke area yang lain, hutan yang lain, dia buka ya. Dia buka lagi untuk memulai proses bercocok tanam tadi. Nah, area yang ditinggalkan ini dibiarkan untuk bersuksesi. Ya, dibiarkan bersuksesi. Ini sama di sini juga kayak 3 kali. Kalau setelah selesai dia biarkan bersuksesi, ini bersuksesi dia pindah ke area yang lain. Ya, jadi begitu seterusnya. Ya, nanti kalau area yang ditinggalkan ini sudah vegetasinya sudah cukup lebat, dia punya kriteria untuk melihat, oh kesuburan tanah di daerah situ sudah mulai recover. Nah, kalau masyarakat Dayak yang saya pernah pelajari, Dayak Kantu, itu dia punya indikator. Indikatornya apa? Pohonnya sudah berukuran paha orang dewasa. Gitu mudahnya mengatakan. Kalau sekarang Anda sudah tahu hutan sekunder, bahasa ekologi kita, hutan sekunder hasil suksesi saat ladang ini ditinggalkan, udah mencapai ukuran itu, nah, mereka bisa yakin itu sudah tanahnya sudah bagus, kata dia. Dia buka lagi untuk mengulangi proses yang sama. Ya, jadi ini gambaran visualnya saya ambil dari salah satu paper. Ini kelihatannya gambar di Kalimantan. Jadi ini lahannya nggak terlalu besar. Jadi kiri kanannya itu hutan. Jadi dia buka bagian yang dia mau tanam aja. Ya, ini setelah dibakar ya. Kemudian ya ini biasanya padi dicampur aja dengan beberapa ini yang lain, tapi dominannya padi. Ini kelihatannya campur dengan jagung. Nah, jadi proses pada saat ini produksinya turun, ditinggalkan, dibiarkan bersuksesi. Nah, masa ditinggalkan, ya, namanya masa beras secara istilah pertanian, tapi sebetulnya di masa beras itu terjadi suksesi. Ya, jadi petani itu rely on succession to recover soil fertility. Dia nggak pakai pupuk, nggak pakai apa-apa. Ya, jadi ini sistem perladangan berpindah. Jadi sistem ini hanya akan sustain, hanya tidak akan merusak kondisi lahan kalau lahannya itu tersedia luas sehingga petani itu bisa meninggalkan lahan di satu peta itu di waktu yang cukup lama. Ya, diberakan dalam waktu yang cukup lama, 7-8 tahun. Nah, selama 7-8 tahun lahan ini diberakan, dia harus menemukan hutan di tempat lain yang untuk dibuka, begitu kan? Nah, kalau hutannya itu kemudian orangnya tambah banyak, hutannya tambah sempit, ini kan masa bera itu bisa aja tidak terlalu panjang. Nah, pada saat masa bera tidak terlalu panjang itu soil fertility belum recover. Nah, itu bisa kemudian membuat pertanian seperti ini kalau masa beranya diperpendek itu malah merusak lingkungan, begitu kira-kira. Karena hutannya itu belum sempat pulih. Jadi ini intinya metode pertanian tradisional ini kalau dijalankan dengan baik karena lokasi lahan luas ini sangat making sense ya. Dia rely on natural succession untuk recover soil fertility. Yang ini
Saya ingin menunjukkan bagaimana fenomena repeated disturbance itu bisa benar-benar menyetop suksesi. Ya, jadi ini fenomena di padang rumput namanya Tegal Panjang di hutan Gunung Papandayan. Jadi ini adalah secara umum citra Papandayan ya. Yang biru tua ini adalah hutan. Nanti Anda akan belajar ini analisis data citra di kuliah GIS. Yang saya kasih lingkaran Anda bisa lihat ada celah kecil. Nah, inilah Tegal Panjang. Jadi kalau diamati ini aneh ya. Area ini kan secara klimatik sama ya. Iklimnya pasti sama. Kalau di kuliah yang terdahulu, daerah yang iklimnya sama, soilnya sama, karena daerahnya itu juga, itu harusnya vegetasi alami yang ada juga sama ya. Inilah vegetasi alami yang sebagian besar ada di Gunung Papandayan. Tapi aneh, kenapa ada area 10 hektar ini di padang rumput, gitu ya. Nah, ini tidak bisa dijelaskan karena terbentuknya karena iklim lah. Wong ini sama ini iklimnya bersebelahan ya pasti sama. Jadi apa yang terjadi daerah ini dan foto ini foto saya ambil tahun 2004. Daerah ini sudah kayak gini. Seabad sebelumnya juga udah kayak gini bentuknya. Jadi saya baca buku Van Steenis tahun 72 bukunya dia memajang foto yang diambil di sudut pandang yang sama tahun 1930. Sudah kayak gini. Dan di situ Van Steenis menceritakan bagaimana kemudian padang rumput ini terjadi. Dia put an hypothesis dan saya cenderung mengamini begitu dan tampaknya memang itu prosesnya yang terjadi setelah saya amati beberapa kejadian akhir-akhir ini. Jadi menurut Van Steenis apa yang terjadi dulu ini hutan begitu, ini hutan dan daerah ini sebetulnya letaknya adalah jalur bagian dari jalur kalau orang Garut ya, orang Pangalengan di sini mau belanja ke Garut di daerah sini. Jadi dia melintas lewat Gunung Papandayan dan di sini adalah area datar, ada sungainya ya. Nah, ini adalah area yang sangat nyaman untuk istirahat. Nah, pada saat travelers ini istirahat ya, dia juga ingin mendapatkan asupan protein segala macam dengan berburu. Nah, dia kemudian belajar kalau dia buka lahan, dia bakar, ya, dia bakar, itu akan nggak lama itu yang muncul kan rumput-rumput muda ya, rumput-rumput yang mendominasi di dalam urutan suksesi tadi kan selalu rumput-rumput. Nah, rupanya rumput-rumput itu disukai satwa. Jadi kalau dia menyiapkan padang rumput secara sengaja, maka satwa banyak merumput di situ, enak aja kan nembaknya kan. Ya, jadi dia dipakai untuk memancing, dibuatlah feeding ground untuk membuat satwa ke situ dan dia bisa berburu begitu. Nah, kegiatan membakar ini dilakukan secara berulang ya, untuk kepentingan grazing ini sampai areanya itu mencapai kurang lebih ya 10 hektar pada akhirnya apakah awalnya segitu atau kemudian apinya itu escape. Tapi begitu apa yang terjadi dengan kebakaran berulang? Kenapa dia nggak bersuksesi menjadi hutan? Padahal sumber benih yang memencar ke sini nggak kurang-kurang karena ada hutan yang sangat bagus kan di kelilingnya. Tapi apa yang terjadi? Mungkin suksesi itu baru kalau di sini ada curahan benih, mungkin di sini ada benih, tapi belum sempat dia bersuksesi. Area ini karena didominasi rumput, sifatnya kering. Apakah disengaja atau enggak, dia kebakar gitu. Pada saat kebakar, sukses ini diriset lagi. Nah, daerah ini memang secara alami sering kebakar. Jadi dalam 10 tahun terakhir ini kurang lebih saya amati 2-3 tahun sekali daerah ini kebakaran. Ya, jadi pada saat daerah ini rumput ini terbakar ya sudah suksesi kembali ke awal. Ya, jadi kebakaran berulang itu tidak pernah memberi kesempatan ya anakan-anakan pohon itu tumbuh di sini. Di saat yang sama kelompok rumput-rumputan yang namanya Imperata cylindrica yang padang alang-alang, ilalang, rumput ilalang yang mendominasi ini, dia sudah adapted to fire. Artinya apa? Pada saat dia terbakar, yang musnah itu adalah shoot-nya, bagian atasnya aja. Rimpangnya itu tetap. Jadi begitu setelah kebakaran, dia tumbuhnya paling cepat. Dan sehingga dia mendominasi.
dominasi ilalang ini menghasilkan feedback positif karena kemudian dia menciptakan kondisi lingkungan yang kering gitu kan. Ini kalau musim kemarau ilalang ini kering, apalagi kalau udah tinggi ya. Sehingga dia prone to fire ya. Pada saat dia tinggi, kering, risiko kebakaran. Jadi vegetasinya sendiri memungkinkan dia kebakar berulang. Tapi bagi dia sendiri nggak masalah karena dia memang sudah teradaptasi dengan kebakaran. Tapi hasilnya jenis-jenis lain tidak akan pernah bisa tumbuh di sini. Jadi ini menggambarkan suksesi kalau gangguannya itu berulang, dia bisa menghambat perkembangan vegetasi. Begitu kira-kira. Oke, baik. Ini kuliah yang terakhir, slide terakhir untuk kuliah minggu ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Makasih.